Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya sepanjang malam kita sudah dapat beristirahat dengan baik. Pagi hari ini kita memulai kembali aktivitas kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema luar dan dalam berbeda. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Tapi juga saya akan bacakan Yeskiel 36 ayat 26 sebagai ayat referensi bagi kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan yang diucapkan Tuhan Yesus memang lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataannya menusuk amat dalam sehingga mampu menerangi kepalsuan dan kemunafikan yang terpelihara dengan baik dalam diri para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tokoh-tokoh agama ini diumpamakan oleh Tuhan layaknya seperti kuburan yang dilabur putih sebelah luarnya, namun sebelah dalamnya memuat hal-hal yang menjijikkan. Perbedaan antara kehidupan di sisi luar dengan kehidupan di sebelah dalam inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus memakai istilah kuburan untuk melukiskannya. Secara lebih terperinci lagi, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dari segi penampilan lahiriah, para alim ulama Yahudi ini nampak benar di mata orang. Namun dari segi batiniah, ternyata mereka ini sangat jauh dari kebenaran, sehingga penuh dengan kedurjanaan dan kemunafikan. Realitas perbedaan antara yang luar atau lahiriah dan yang dalam atau batiniah menyingkapkan bahwa manusia yang tercemar dosa ini memang pandai membungkus hidupnya dengan permainan sandiwara yang dikemas secara rapi sehingga terciptalah kesan yang selalu baik tentang dirinya di hadapan orang lain. Padahal di hadapan cermin hati nuraninya, ia tidak lebih dari seorang yang penuh kepalsuan, karena transparansi sudah tidak lagi menjadi bagian di dalam dirinya. Ada banyak orang yang bisa terus menjalani hidup dalam suasana kemunafikan seperti ini, tanpa ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah yang sedang melanda dirinya. Allah sangat menentang kemunafikan, karena dosa itu membuat manusia menjadi satu pribadi yang tidak utuh atau integratif, melainkan terpecah menjadi luar dan dalam. Allah menginginkan orang percaya untuk memiliki kehidupan yang otentik yang ditandai dengan pembaharuan batin, sehingga terpancar keluar secara transparan, secara jelas dapat dilihat. Apakah masih ada perbedaan antara yang luar dan yang dalam pada kehidupan kita? Itu adalah perenungan yang harus mulai kita renungkan. Sebagai orang Kristen, dimanapun berada, kita mempunyai hidup yang transparan, dibaca oleh sesama kita. Dan hidup kita jangan terpecah menjadi luar dan dalam, yaitu hidup dalam kemunafikan. Karena hidup Tuhan Yesus di dunia dapat kita teladani, sehingga Roh Kudus memimpin kita untuk terus dapat mencerminkan kemuliaan Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali agar kami menjadi pribadi yang utuh, tidak terpecah antara yang luar dan yang dalam. Kami ingin hidup secara benar, tidak hidup dalam kemunafikan.
Maka itu, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkenan menuntun dan membimbingnya. Aktivitas kami hari ini juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau akan terus tolong kami. Engkau bimbing, Engkau arahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita akan menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar meneladani Kristus dan hidup dalam kebenaran. Tidak ada kemunafikan, semuanya dapat dilihat secara jelas dalam hidup kita. Haleluya. Amin.